Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmatnya yang telah diberikan kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Islam. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Ramadan dengan nomor induk mahasiswa yaitu 104012500192 dari kelas MB 4908. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus saya tentang dilema sang arsitek muda menurut pandangan Islam yang telah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Jadi yang pertama ada ringkasan kasus. Ringkasan kasus yang pertama adalah studi kasus ini menceritakan seorang Farhan, yaitu orang yang telah mencapai kesuksesannya secara materi, tetapi ia merasa hampa di dalam kehidupannya, yaitu tidak ada ketenangan batin dalam hidupnya. Kemudian karena kekosongan hatinya itu, akhirnya Farhan mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam proyek arsiteknya itu terdapat ada satu kasus yang menurut dia itu melenceng dari ajaran agama Islam, lalu ia mencari dalil-dalilnya lewat Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa ulama. Dan yang ketiga ada ia mentoleransi antar karyawannya yang berbeda agama untuk tempat ibadah. Jadi permasalahan dalam kasus ini yang saya dapat adalah krisis spiritual meskipun sukses secara duniawi. Lalu yang kedua ada pencarian dan penguatan keimanan. Yang ketiga ada dilema pekerjaan menurut keagamaan. Lalu keempat ada penentuan hukum berdasarkan sumber syariat. Lalu yang kelima ada konflik toleransi antar umat beragama. Jadi sekarang kita akan membahas kepada kasus yang pertama atau masalah pertama, yaitu krisis spiritual dan tujuan hidup. Dalam Islam, tujuan hidup manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah telah jelaskan atau telah Allah firmankan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan secara materi, tapi kalau kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja kita akan merasakan kekosongan dalam batin kita dan tidak akan mendapatkan keterangan batin yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada pencarian keimanan. Setelah Farhan mengalami kekosongan dalam hatinya karena walaupun ia sukses secara materi, tetapi ia mulai mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi tatma'innu qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Ini menunjukkan bahwa ketenangan sejati itu berasal dari kedekatan kita kepada Sang Rob atau kepada Sang Khalik. Walaupun kita mempunyai kesuksesan yang besar, duit yang banyak, tapi jika kita dekat dengan Allah, maka hati kita mungkin akan gelisah dan tidak tenang secara batin. Lalu yang ketiga ada dilema pekerjaan antara halal dan haram, yaitu dalam Islam pekerjaan harus memperhatikan halal dan haramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna halala bayyinun wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurum mustabihat, yang artinya adalah sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang artinya wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ini menegaskan bahwa pekerjaan yang mendukung kemaksiatan sebaiknya dihindari dan lebih baik dijauhkan. Karena yang tadi Allah telah firmankan, wahai manusia, makanlah dari rezeki yang baik. Lalu yang keempat ada sumber hukum Islam. Yang dilakukan Farhan ini sudah benar karena ia mencari dasar-dasar hukum Islam itu pertama melalui Al-Quran, lalu melalui hadis, lalu melalui ijma' dan qiyas.
Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Farhani sangat tepat karena sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dan yang terakhir ada toleransi umat beragama tentang tempat ibadah. Dalam menghadapi konflik di tempat kerja, Islam mengajarkan toleransi yang berbunyi seperti yang telah Allah firmankan pada surat Al-Kafirun ayat 8, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Namun toleransi tetap harus dilakukan tanpa mengorbankan akidah. Lalu yang terakhir ada keseimbangan dunia akhirat. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pada surat Al-Qasas ayat 77, carilah kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagianmu di dunia. Yang artinya kita boleh dan sangat dianjurkan untuk selalu mengejar akhirat. Tapi jangan sampai lupa bahwa kita itu hidup di dunia harus tetap dikejar. Jadi tidak hanya muluk-muluk soal agama, tapi kita juga harus tetap memperhatikan dunia kita. Dan pendapat pribadi saya yaitu Farhan telah mengambil langkah yang tepat dengan mulai mendekatkan diri kepada Allah setelah ia merasakan kegelisahan dalam hatinya, dan ia tidak merasa tenang dalam batin walaupun ia sudah mencapai kesuksesan secara materi. Lalu ia mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam dalam setiap keputusannya, dan dia mencari dan saat dia menghadapi dilema pekerjaan, ia sangat berhati-hati agar tidak terjerumus dalam hal yang haram. Selain itu, dia juga sudah menunaikan sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, lalu ada hadis, lalu ada ijma dan qiyas. Selain itu, dia juga telah dalam konflik toleransi diperlukan sikap yang adil dan saling menghormati tanpa meninggalkan prinsip agama. Mungkin kesimpulannya itu saja dari saya. Yang dapat saya simpulkan, mungkin kehidupan tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada setiap keputusan harus berdasarkan dalil atau syariat Islam. Lalu yang ketiga, toleransi itu sangat penting dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, seorang muslim harus mampu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.